Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sabrina Febriani dengan NIM 22114744 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ankom Jakarta. Di sini saya akan mencoba proses dari manajemen proses. Yang pertama kita lakukan adalah menuju ke terminal terlebih dahulu, lalu kita bisa mengetikkan PS di sini. Nah, setelah kita klik PS, maka akan memunculkan kondisi proses yang ada. Kemudian kita juga bisa menggunakan instruksi PS-min digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. Maksudnya PS-min-u adalah untuk melihat faktor atau elemen lainnya. Digunakan option min-u. Persentase CPU time yang digunakan oleh proses tersebut. Kemudian kita juga bisa mengetikkan PS-min. Nah, itu digunakan untuk mencari proses lainnya, maka bisa menggunakan opsi A atau AL dan AU atau AL user. Kemudian pada percobaan kedua kita bisa menuliskan PS-besar. Nah, pada PS-A besar ini kita opsi A ini memilih semua proses dan opsi C menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Proses child muncul di bawah proses parent. Proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi. Kemudian kita juga bisa mengatakan ketika kita ketikkan PS-A spasi F dan tekan enter, tampilan serupa dengan langkah 2, yaitu opsi min F akan menampilkan status proses dengan karakter grafis. Kemudian kita juga bisa menggunakan paste dan kita tekan enter, akan ditampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent atau child. Proses parent di sebelah kiri proses child. Kemudian kita juga Wikipedia pastry. Ketik pastry grep mengganti dan enter akan menampilkan semua proses mengganti harusnya. Tapi di sini tidak muncul, maka dari itu kita next saja. Kita bisa menggunakan untuk melihat semua PID untuk proses gunakan opsi min P. Kemudian kita juga bisa menggunakan min H itu untuk menampilkan proses dan ancestor yang tercetak tebal gunakan opsi min H. Kemudian pada percobaan ketiga kita bisa mengetikkan ketika opsi min enter, opsi min E menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom, PID, TTY, time, dan CMD. Jika halaman penuh terlihat prompt, nah seperti ini ada tulisan more. Di bagian bawah screen tekan Q untuk kembali ke prompt perintah. Nah, kita klik Q, maka dia akan kembali ke prompt perintah. Dan kita bisa mengatakan PS-AF kemudian nah di sini opsi min IF akan menandakan semua proses dalam format daftar penuh. Nah, jika
halaman seperti tadi, more di pojok bawah, kita klik saja untuk kembali lagi. Kemudian kita juga bisa menggunakan PSLink TO, ID, tema, MD, opsi IO akan menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user, yaitu terdiri dari kolom PID dan CMD. Kemudian pada percobaan keempat, nah ini jangan lupa kita kembali lagi. Pada percobaan keempat yaitu mengontrol proses pada sel. Kita bisa menggunakan maka dari itu dia akan otomatis berjalan sendiri. Untuk menghentikannya gunakan Ctrl plus C, maka dia akan berhenti. Nah, kemudian kita akan membelokkan, yaitu kita bisa kita belokkan ke nah, kemudian nah ini cara ini sudah kita belokkan ke dev node. Ini sudah berjalan di belakang layar. Kemudian untuk mengembalikannya kita bisa menggunakan Ctrl C. Kemudian kita juga kita lihat salah satu cara agar perintah tetap dijalankan tetapi save tetap digunakan untuk hal yang lain dengan meletakkan proses pada background dengan menambahkan karakter N pada akhir perintah. Nah, kemudian kita bisa running. Nah, untuk melihat status proses menggunakan perintah jobs. Nah, jobs itu digunakan untuk melihat status proses. Kemudian kita bisa menggunakan heal, kemudian perhatian, kemudian nomor kita 281828 dan itu. Kemudian kita seperti itu untuk proses manajemen proses. Yang pertama kita lakukan adalah membuka terminal terlebih dahulu, lalu pada percobaan kelima ini kita bisa menghentikan dan memulai kembali job itu dengan kemudian nah ini kita menghentikan sementara job, bukan menghentikannya di terminate, tetapi menghentikan sementara job sampai di restart. Untuk mengembalikan sementara job kita bisa menggunakan Ctrl plus rotate. Nah, kemudian kita bisa MD itu untuk merestart job pada foreground makanya digunakan perintah FT ini. Kita bisa lalu
One already in background. Shell akan menambahkan nama perintah yang diletakkan di foreground. Kemudian bisa dia jalan di dev mode. Kemudian kita bisa pilih itu tadi biasanya untuk menambahkan teks pada terminal di mana dapat diabaikan jika mencoba mengerjakan job lain. Untuk menghentikannya tidak dapat menggunakan Ctrl C. Job harus dipindah ke foreground baru dihentikan dengan cara tekan FD dan tekan Enter. Kemudian lanjutkan dengan Ctrl Z. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan PS file. PS FAE itu untuk melihat job dengan perintah PS atau dan tekan Enter kemudian menghentikan dengan perintah kill. Kemudian pada percobaan ke-6 yaitu percobaan dengan penjadwalan prioritas. Kita bisa menggunakan 3 terminal. Kemudian pada terminal pertama kita menggunakan dan kita bisa mengetik PS1 sama dengan garis miring W titik 2 seperti ini. Kemudian ini juga kita ketik 1 sama dengan ketik garis miring ke sana kita ketik PS1 sama dengan ketik garis miring W seperti ini. Kenapa seperti ini ya? Artinya menambahkan yang seperti ini. S garis miring kemudian seperti ini. Tahan kita bisa cari-cari pengendara yang pertama tadi ya teman-teman, sama seperti ini. Maaf. Typo setelah S1 sama dengan kemudian kita klikkan kita klik
Kemudian klik top dan tekan enter. Maka program top akan muncul ketik i titik top akan menambahkan proses yang aktif. Ketik i mt titik top tidak lagi mengalami informasi pada bagian dari string. Pada percobaan terminal keempat sebagai jendela top. Pada terminal 1, bukalah program C++ dengan menggunakan program yes dan tekan enter. Program yes dan tekan enter. Maka dia akan jadi seperti ini. Kemudian yang kedua juga kita klikkan yes. Jendela top akan menampilkan dua program yes sebagai proses yang berjalan. Nilai persen CPU yang sama pada keduanya. Hal ini berarti kedua proses mengkonsumsi waktu proses yang sama dan berjalan sama cepat. PID dari kedua proses akan berbeda, misalnya 3148 dan 3149. Kemudian, gunakan terminal 3 yang tidak menjalankan premise maupun jendela top dan ketik. Ini di sini kita ketik premise. Jadi terminalnya mana ya? Ini kemudian mengukur saat sampai pertama perubahan saat pada jendela laptop. Ini akan berubah. Kemudian program top juga mempunyai fungsi yang sama dengan program Renais. Pilih jendela laptop dan tekan R. Program top dapat prompt PID tolerances tekan 3148. Ingat bahwa Anda harus mengganti 3148 dengan PID Anda sendiri. PID dari 1233. Tunggu saat sampai top akan berubah. Ini nilai top akan berubah. Kemudian proses dan manajemen proses kita bisa terminal 3 dan tidak menjalankan yes. Yes, kita klik enter. Tunggu saat ada program berubah dan akan terlihat proses premise ketiga. Dan di sini maka akan berubah dan muncul premise ketiga. Kemudian jangan menggunakan mouse dan keyboard selama 10 detik. Program top menampilkan proses yang aktif selain program yes.
Dan kapan masinis berubah pada screen dan lihat apa yang terjadi dengan temuan top. Proses tambahan akan muncul dan nilai persen CPU berubah sebagai bagian grafis yang bekerja. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.